Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pada kaget kan kemarin, tiba-tiba kok di YouTube-nya Indra Bekti, YouTube aku, Indra Bekti Official, itu ada cerita mengenai aku kena COVID. Judulnya Giliran Aku. Nah, ada yang mengira bahwa itu kejadiannya baru-baru ini. Nah, makanya kita harus teliti dulu. Kalau di tayangannya itu dikatakan ada tuh di awalnya kalau aku kena COVID di tanggal 26 Januari. Nah, jadi aku baru upload sekarang. Kenapa? Karena memang ya baru sempet sekarang aku uploadnya gitu. Jadi sekarang apalagi aku mau ngasih tahu kalau kita ini harus benar-benar peduli dengan para survivor ya, apalagi mereka yang udah meninggal karena COVID-19. Itu kita butuh yang namanya rasa prihatin dan kemudian juga empati yang tinggi, setinggi-tingginya untuk mereka ini yang terpapar COVID-19. Karena COVID-19 itu ada. Saya pernah ngerasainnya gitu. Walaupun mungkin gejalanya sedang ya, tapi itu ada. Apalagi orang-orang yang pernah merasakan berat, gejala berat gitu. Jadi pasti mereka kesulitan gitu. Jadi COVID-19 ini bukan untuk main-mainan. COVID-19 ini bukan yang dibilang banyak orang, mungkin ada sebagian yang tidak percaya sama COVID-19. Jadi mari tetap kita pergunakan protokol kesehatan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan vaksin itu yang paling penting. Alhamdulillah aku udah divaksin, aku vaksinnya Sinovac, dan insya Allah kalau mungkin semuanya udah vaksin, seluruh rakyat Indonesia udah vaksin, paling tidak nanti kita bisa keluar dari pandemi ini gitu. Ya, kita sama-sama berdoa dan sama-sama berusaha. Jadi sekali lagi mohon banget untuk kita semuanya, mari sama-sama kita doakan untuk Indonesia yang saat ini butuh support dari seluruh masyarakat Indonesia untuk kita sama-sama keluar dari pandemi ini. Indonesia pasti bisa, Indonesia akan segera bangkit. Jadi mohon sekali lagi, mari kita berdoa bersama dan kita berikhtiar agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Dan berikut ini masih dari kelanjutan cerita mengenai pengalaman saya sewaktu saya terkena COVID-19. Seperti apa? Ini dia. Ya, ini hari ketiga sudah. Hari ketiga ini aku ngerasa lebih baikan gitu. Nah, kemarin tuh sempet ada rasa mual gitu kan, kebanyakan minum kali ya. Kayak ada GERD-nya naik, kayak mau muntah gitu, enek-enek gitu. Terus tapi dibawa tidur, karena emang rasanya tuh bawaannya pengen ngantuk gitu, bawa pengen bobo, pengen istirahat gitu ya. Dan kemarin tuh sekitar sore gitu, rasanya tuh gak enak badan, bawaannya ya udah pengen tidur, dibawa tidur. Terus kepala agak rada pusing dikit gitu, terus makan jadi nggak begitu nafsu gitu. Tapi pagi ini sarapan, sekarang lagi berjemur, enakan sih badannya sekarang. Belum tahu lagi nih gimana berikutnya, mudah-mudahan sih terus membaik, moga nggak ada gejala-gejala yang gimana gitu ya. Mohon doanya lagi. Hai, ini hampir jam 11.
masih diisolasi mandiri hari keempat, dan kemarin sih sempat ada rasa hilang ini penciuman. Ini bau si deep relief ini harusnya tuh kenceng banget, tapi kok nggak ada rasa kemarin malam ya, nggak kedengeran, nggak kecium. Tapi tadi pagi ini pasti lebih ke dia kalau dipaksa dikit kecium dikit sih gitu, masih agak kecium dikit gitu. Mudah-mudahan cepat bisa hilang. Dan inilah obat-obatan yang masih harus aku minum. Ini sebanyakan vitamin sih sebenarnya untuk meningkatkan imun. Ya, hari kelima di isoman kali ini. Tadi pagi udah sarapan, udah minum obat-obatnya juga. Kemarin sih 2 hari ini penciuman masih kurang enak ya, nggak bisa cium-cium banget, mulut juga masih pahit dalam mencicipi makanan gitu. Tapi badan nggak masalah, cuma pegel-pegel dikit. Terus kayak masih ada semangat aja gitu ya. Untuk kemarin juga sempet semalam itu habis kerja juga ada live di sebuah acara gitulah, tapi aku nge-MC dari sini gitu, jadi virtual gitu ya. Mudah-mudahan ini akan terus membaik dari support teman-teman, keluarga itu emang penting sih ya. Jadi ini hari kelima, mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Nah, jadi kalau di hari Minggu itu kan nggak ada asisten rumah tangga, jadi kita harus bersihin kamar sendiri. Males sebenarnya bersihin kamar sendiri ini. Kita lihat itu, ini plastiknya untuk isi sampah-sampah yang ada di sini. Mari kita akan masukkan sampah-sampahnya. Hari ke-6 masa isolasi mandiri. Badan sih oke-oke aja, cuman kalau lagi tarik nafas tuh sekarang suka agak batuk gitu, pusing dikit gitu, mulut pahit banget. Makan tuh ya Allah nggak ada rasa, hidung masih juga belum terlalu oke gitu ya, gila nggak enak banget. Ya terus ini sekarang berjemur supaya hilang tuh cepet si covidnya nih. Terus semalam itu nggak bisa tidur soalnya perutnya bega banget, karena ternyata kebanyakan obat juga, vitamin aku minum semua banyak banget dari beberapa obat gitu. Pokoknya deh akhirnya putusin ada beberapa yang memang perlu diminum dan juga tidak, seperti itu. Dan alhamdulillah ini udah enakan perutnya. Cuman ini mulut ya Allah, mau banget makan yang enak-enak, belum bisa ngerasain yang enak-enak. Dari pagi sarapan bubur anyep rasanya. Nah, selamat pagi. Hari ini hari 7. Sekarang mau kontrol ke dokter dan dianterin sama Pak Jajam pakai APD. Lihat tuh. Demi keamanan dan keselamatan bersama. Doakan semoga ada hasil yang baik hari ini. Amin. Hai, ini hari ke-8. Semalam nggak bisa tidur lagi karena ini batuknya gila. Jadi kalau tarik nafas pasti batuk, dan saturasinya agak menurun pagi ini 93. Nah, untung ada oksigen aku pakein,
lagi diusahain ada beli obat batuk. Jadi bener-bener masih belum bisa nafsu makan, mulut masih nggak enak, penciuman juga masih belum oke. Tapi kemarin pas di PCR kemarin hasilnya masih positif, tapi CT-nya udah 33, katanya sih udah mulai membaik. Tapi ini agak batuknya ganggu banget. Saat ini juga tadi kasih obat untuk obat batuknya sama bunda. Ini tadi sempet agak seseknya itu karena si batuknya itu ya, bisa kita terlalu dalam dia masih kayak mau batuk-batuk gitu. Nah tapi untuk rasanya udah mulai ada, udah bisa ngerasain makanan, insya Allah makin sembuh, makin enak rasa makanan, udah nggak kayak yang pahit-pahit gimana lagi. Bener-bener ini petanda ya. Amin ya Allah. Hai, hari ke-9 di karantina di rumah sendiri. Alhamdulillah banget, kemarin itu aku nggak bisa tidur 2 harian ini karena batuk yang gila, sakit banget dadanya. Jadi tuh kayak batuk kering. Jadi setiap tarik nafas dalam batuk, nafas dalam batuk. Jadi aku nafas sedikit ke bawah sedikit juga rasanya dada juga rasa pengen batuk gitu. Tapi nggak ada reaknya, nggak ada apanya, bener-bener jadi mau dikeluarin kan, jadi kayak terpaksa. Jadi dada tuh rasa sakit banget gitu. Sekarang nih masih pegel-pegel karena itu yang ternyata aku baca. Salah satu ada gejala-gejala sedikit mengenai kalau batuknya ya, itu pasti badan akan terasa pegel-pegel gitu. Nah akhirnya dikirimin lah obat sama dokter aku. Alhamdulillah manjur banget, bisa tidur enak banget, nafas enak, sampai tidur terus karena itu yang dibutuhin kan untuk ningkatin imun. Jadi mudah-mudahan cepet sembuh. Nih lagi coba iseng-iseng aja nih cek mandiri lagi gitu, apa tahu kan, karena ya badan sementara ini emang enak gitu. Ini tinggal ngeluarin reak-reaknya aja sih gitu. Semoga dah hari ini ya, amin. Nah jadi aku di sini mau coba swab antigen mandiri. Ini cairannya itu dikasih 20 tetes dimasukin ke dalam sini. Nah ini kita patahin, masukin ke sini. Tinggal satu lagi yang mulut. Ya ternyata aku masih positif tuh ya, 2 garis masih C dan P nya. Nah kita nggak tahu nih CT value nya berapa, kita harus ke PCR lagi. Jadi katanya kalau udah di atas 35 itu udah nggak nular, walaupun kita positif udah nggak nular. Nah kemarin terakhir aku swab PCR, CT-nya 33. Ya mudah-mudahan nanti terakhir Selasa depan aku cek lagi, CT naik lagi value-nya. Kalaupun misalnya masih positif tapi udah nggak nular, CT-nya naik terus. Karena memang katanya kalau ada yang masih positif terus ya, tapi dia udah nggak nular. Tapi sekarang pengennya hasilnya negatif ya. Mudah-mudahan bisa cepet hilang COVID-nya, cepat negatif, amin. Ya ampun, hampir lupa guys, hari ke-10. Saking ya udah yang ngerasa biasa aja sih, cuman ini batuknya masih suka ngeganjel gitu, walaupun nggak terlalu ganggu kayak sebelumnya.
udah lumayan enakan ya, mudah-mudahan sini bisa enakan terus. Obat-obat udah habis, lagi nunggu dokternya untuk kasih tahu perlu dilanjutin apa enggak. Tinggal Selasa besok swab PCR lagi. Sekian laporan hari ke-10. Hai guys, dari kemarin hari ke-11 badan udah mulai enak, cuman masih batuk-batuk itu ya. Batuk yang apa, gak gatel banget gitu. Kata dokter itu udah mau sembuh katanya gitu. Terus tadi pagi masih berasa banget aku batukin lagi kan, pengen usahain keluarin lagi. Ada keluar, coba reak-reak dikit. Setelah lohor agak enak kan tuh, nafas nggak terlalu bikin batuk gitu. Nah ini seperti sekarang ini sedikit, ini tinggal sedikit. Nah aku hari ini coba untuk swab antigen, dan hasilnya guys, alhamdulillah hari ke-12 ini aku negatif. Mudah-mudahan ini beneran ya kan. Kalau ini kan katanya 90% ya. Ini negatif guys. Bismillah, bismillah, bismillah. Hari Selasa sih aku suruh balik lagi untuk cek. Selasa apa Senin aja besok ya, langsung cek. Udah sembuh kok gitu kan, bisa beraktivitas lagi. Tapi yang penting harus tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah ya Allah. Ya, hari ini udah hari ke-14 mau ke dokter. Mandi hari ke-13 sih sempat PCR dan masih positif. Tapi CT-nya naik dikit, 33 poin berapa lah gitu. Pokoknya nggak terlalu beda sama yang tanggal 2 ya. Tanggal 2 aku terakhir PCR, terus kemarin tanggal 8. Sekarang tanggal 9 Februari. Kita mau coba untuk ya ke dokter aja sih. Soalnya obat-obatnya udah pada habis, perlu ditambah lagi atau enggak. Keadaan aku sih hari ini baik-baik aja, cuman batuk dikit aja. Mudah-mudahan deh bisa berjalan lancar. Nah tapi hari ini pengen PCR lagi di tempat yang lain. Pengen coba aja gitu, pengen tahu beda nggak hasilnya gitu. Kita lagi ada di Smart Laboratory and Research. Ini Smart Collab buat kamu yang mau antigen, mau PCR, boleh di sini. Keren banget tempatnya. Nah, ini dia ruangannya. Masih yang mbaknya. Nih kita dikasih ini buat gaya tahan tubuh. Ya, hari ini hari ke-17. Nah, isoman tapi badan tuh udah bener-bener nggak kenapa-kenapa. Batuknya juga udah hilang. Ini udah kumis sudah cukur. Tadi cek darah, untuk gula darahnya bagus 110. Untuk tekanan darahnya juga bagus, 120-an apa 123 atau 128 gitu deh. Jadi insya Allah
tanda-tanda vital bagus. Jadi sepertinya mudah-mudahan ini juga kita menunggu untuk benar-benar negatif gitu. Mudah-mudahan hari ini negatif karena hari ini mau PCR lagi. Semoga hasilnya bagus di hari ke-17 ini. Ya Allah, lama juga udah ya. Ini udah PCR yang kesekian kalinya. Ini tepat di tanggal 12 Februari ya, pas Imlek. Semua lagi pada libur. Alhamdulillah. Ini di Mayapada. Bisa PCR walaupun lagi libur gini. Semua pada hebat-hebat ya pokoknya. Masih bisa melayani kita walaupun lagi liburan. Mereka shift yang libur yang enggak kita tetap melayani pasien. Nah itu dia masnya sendiri Pak. Iya, kasih pagi. Nah masnya tadi bilang Mas seminggu 3 kali sehari? Iya, seminggu. Dalam atau seminggu sekali? Iya, seminggu sekali. Ada yang 3 kali sehari ada juga ya? Wow, aku juga lumayan ini kayak 3 kali sehari ini udah harus dites terus. Mudah-mudahan negatif ya Mas? Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi barusan dapat email dari Rumah Sakit Mayapada. Hasilnya alhamdulillah ya Allah, hasilnya negatif. Jadi bersyukur banget, usahanya nggak sia-sia. Nah yang pertama kita lihat ketemu dulu adalah nggak boleh ketemu ya. Bunda gimana Bunda raunya? Ayah udah negatif Bunda. Akhirnya. Ya Allah sampai nangis Bunda tadi. Alhamdulillah ya Bun. Makasih ya sayang, usahanya Bunda nyiapin makanan sehat buat ayah, obat-obatan semuanya. Pokoknya you are my best wife ever. Sabar dia. Nah sekarang mau bikin surprise anak-anak nih. Surprise. Ini saya. Kakak. Kita ketemu lagi. Akhirnya bisa pindah ke kamar sendiri, kamar tercinta. Alhamdulillah. Ya, itu dia tadi cerita mengenai bagaimana aku survive dari COVID-19. Sekali lagi, yuk sama-sama kita jaga protokol kesehatan yang sekarang katanya udah 6M ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan. Terus ada beberapa lagi yang tentunya kita benar-benar harus perhatikan protokol kesehatan tersebut. Dan yang paling penting adalah udah stop dengerin hal-hal yang hoax.
kita dengerin apa yang disampaikan oleh pemerintah aja, itu udah paling benar. Dan pemerintah udah berusaha dengan semaksimal mungkin, apalagi sekarang untuk yang terkena COVID-19 itu pun juga sudah mendapatkan pengobatan gratis karena ada dari telemedicine juga sudah mengusahakannya, dikirim, dan kemudian itu semuanya gratis. Jadi apalagi yang perlu diragukan gitu. Jadi kita dukung aja pemerintah untuk saat ini, kita sama-sama fokus untuk bisa kita terhindar dari pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang mungkin tadi aku udah sampein ini bisa jadi pelajaran juga, bisa jadi masukan juga. Dan untuk kamu yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-nya, semoga bisa cepat sembuh. Kalau mungkin yang saat ini sedang masih isoman, nah tadi mungkin bisa jadi masukan untuk isomannya. Tapi juga yang paling penting ini, ini nih ada tips isoman dari Dr. Tirta. Ini kamu bisa lihat di sini, tuh ya, ada tips isoman dari Dr. Tirta. Kamu bisa langsung klik, ada linknya di bawah sini. Kamu bisa klik dan kemudian nanti kamu lihat itu sebenarnya tips isoman itu seperti apa sih. Nah, ini langsung dari Dr. Tirta. Nah, juga aku tadi mungkin pernah lihat juga ya, kalau aku ada kayak semacam vitamin-vitamin yang memang membuat aku jadi alhamdulillah bisa melewati pandemi ini dengan mengkonsumsi ada vitamin-vitamin yang namanya tadi ada clover honey, ada propoelix, ada macam-macam deh pokoknya. Itu tadi kamu udah lihat juga kan ya. Aku pengen banget bisa juga sharing ini sama kamu kalau misalnya kamu pengen tahu untuk mungkin saat ini kita harus menjaga imunitas kita ya, yaitu dengan mungkin saat ini kita jaga dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang memang untuk bisa menjaga imun kita. Salah satunya adalah aku nih menggunakan tadi dari produk-produk HDI. Nah, bicara mengenai HDI itu, aku juga pengen banget ngasih tahu bahwa banyak banget manfaat yang kita dapetin. Yang pertama adalah manfaat kesehatan, dan berikutnya kita juga bisa mendapatkan manfaat dari bisnisnya. Jadi saat ini mungkin memang kita lagi kesulitan ya kan. Yang kita butuhkan adalah kesehatan dan juga kesejahteraan. Jadi sehat penting, tapi kita juga harus sejahtera ya kan, supaya kita bisa melanjutkan hidup ini. Mungkin aja ada yang merasa bahwa ada yang di PHK, ada yang berhenti pekerjaannya, ada yang punya bisnis sendiri tapi ternyata juga stop ya gara-gara pandemi ini gitu. Nah, aku pengen ngajakin teman-teman, semoga aja ini bisa menjadi sebagai jalan aku untuk bisa memberikan pencerahan buat semuanya dan menjadi keberkahan tersendiri buat semuanya. Karena apa yang udah aku rasain, aku pengen banget kamu tuh juga ikut merasakan apa yang aku rasain dengan mengikuti di bisnis HDI ini. Nah, jadi gampang banget, kamu juga nanti bisa klik aja untuk cara gabungnya seperti apa, karena kamu di situ bisa mendapatkan free untuk konsultasi kepada dokter, dan juga tentunya kamu akan bisa mendapatkan free training untuk belajar bagaimana bisnisnya ini berjalan ya. Jadi intinya nggak usah pakai modal yang gede-gede banget, cukup pokoknya kamu ikut membernya, dan member itu juga gratis. Dan insya Allah kamu bisa mendapatkan kesejahteraan, dapat cuan yang banyak. Amin. Yuk, gimana? Kamu gabung aja sama aku di timnya Bekti ya. Kamu tinggal klik aja dan kamu bisa langsung daftar. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari sini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah istilahnya nonton YouTube aku, udah subscribe, udah like, udah share juga mungkin ada yang kaget juga gitu ya mengenai aku. Dan terima kasih untuk doanya. Terima kasih doanya bahwa banyak yang doain aku semoga cepat sembuh gitu.
nggak apa-apa. Mungkin ada yang nggak tahu karena kirain ini baru-baru ini kenanya. Tapi nggak apa-apa, doa itu mau kapanpun itu boleh dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan ikutin terus pokoknya cerita-cerita dari aku. Apapun itu silahkan dinikmati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saluran berkah buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.